Oke. Nah, ini gue mungkin pertanyaan sedikit ya, kan kemarin gue ada dengar beberapa kasus yang di pasar modal ini orang di-hack ya, kita nggak usah Heeh, ngomong lah sekuritasnya apa. heeh, Itu menurut lu kenapa mungkin bisa terjadi mhm, sebagai pengamat di pasar, mhm, dan kenapa misalnya let's say bursa itu nggak bisa reverse transaksi? Kalau setahu gue mhm, mekanisme bursa itu harusnya bisa reverse transaksi. mhm. Itu menurut lu kenapa? Kalau yang kemarin jadi akun gue sendiri juga ada kena hack, Bro. Oke. Tapi gue dananya dibalikin, Oke. dana gue dibalikin. Di sekuritas apa kalau nggak bisa ngomong? Janganlah Oke. janganlah. Jadi gue juga kena hack, itu ratusan juta dibalikin tapi dananya. Canggih sekali kan mereka hacker, jadi pakai malware kan Canggih. mereka? Jadi gue bingung ya, waktu itu libur panjang, Bro. Waktu itu libur kalau nggak salah Sabtu, Minggu, Senin. Ya. Atau Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin gitu. Liburnya panjang lah, libur panjang ya. Tiba-tiba gue bingung. Kan kalau sekuritas kan sekarang udah terkoneksi ke BCA kan. Ya. Tiba-tiba ada yang withdraw, Bro. Oke. 100 juta, 100 juta, 100 juta, 100 juta, 100 juta gitu. Di withdraw banyak. Nah terus gue bingung. Ini apa nih? Nah gue hari Senin gue tanya. Nah gue tanya sekuritas tapi dananya udah langsung dibalikin lagi. Oke. Oke. Nah tapi turns out ternyata yang gue pelajarin ini harusnya tuh dari akun RDN. Kan namanya misalnya Andri Hakim cuma bisa Ya. withdraw ke Andri Hakim kan. Turns out ternyata si hacker ini dia masuk ke sistem sekuritas, lalu dia withdraw ke nama yang beda. Jadi dia bisa approve. Nah, salahnya itu mungkin dari banknya ya. Harusnya kalau di bank, jadi yang ke-hack itu cuma bank BCA. Oke. Jadi kalau bank lain nggak bisa. Jadi khusus BCA. Karena BCA itu katanya bisa approve, lu ke akun lain, ke nama lain tuh lu bisa approve. Jadi dia bisa Oke. lewat. Nah, jadi Oke. salahnya sebenarnya di bank BCA-nya saat itu. Nah, ini kan sebenarnya bikin, apa namanya, investor yang saham jadi khawatir. Karena gini, kalau di kripto orang tuh punya Hmm, kekhawatiran, "Oh, gimana kalau misalnya cold wallet gue dirampok?" Gitu. hmm. Ternyata kalau di saham itu bahkan sekuritas pun sekarang bisa ibaratnya bisa Bisa, jebol gitu. bisa jebol. Nah, dan yang jebol ini Bro, yang udah ke-hack Ya. ini duitnya dibawa lari ke eh, kripto. Oke. Jadi kemarin gua ada lihat, beberapa kasus yang menarik sekali, di mana kan awalnya kan mereka ganti seperti itu kan, tapi Hmm. kayaknya dari banknya mereka tutup tuh celahnya. Yes, betul. Celahnya ditutup, jadi mereka pakai cara lain ketika mereka dapat akses akunnya, Hmm, ini mereka bikin akun pakai nama-nama ya KTP bodong, yang hmm. kayak Yes, orang-orang judul betul, betul. begitu, lalu mereka beli saham yang small cap, terus di sini udah dibeli dijual, canggih loh. Nah, kalau itu diskursus lain lagi. Iya, Kalau ini hacknya beda lagi nih. iya, Jadi gue bisa beli gorengan, gue tarik gorengannya, iya, lu pakai beli dana yang di gorengan, sini. Soalnya dia ya, pikir kalau ganti RDN-nya susah tuh. yes, bener. Itu juga bisa. Oke, Contoh misalnya gue tahu nih akun lu nggak ada duitnya tapi ada barangnya. iya, Gue tinggal buang blue chip lu betul. jadi cash. Beli di Cash lu sono. gue di sini gorengan, kan gorengan gampang dinaikin, Bro. Iya, Gue beli, gue naikin terus lu makan aja di harga atas. iya, Kan pindah duitnya. Lu iya. dapat barang, gue dapat cash. Soalnya berarti ini hacker yang melakukan ini ngerti mekanisme pasar sangat dalam Ngerti. berarti? Betul, dia ngerti. Oke, menarik Ngerti. ya. Nah, makanya sekarang tuh kalau lu lihat ya, sekarang banyak sekuritas tuh kalau weekend tuh lu udah nggak bisa withdraw. Ya, Jadi dia sengaja dimatiin.